warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk yang menonton video. Yang pertama-tama, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Azmi selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila 2. Terima kasih untuk waktunya karena telah memberikan tugas untuk menyelesaikan ujian akhir semester. Di tugas kali ini, saya akan membahas tentang etika berpolitik dalam dunia digital. Perkenalkan, nama saya Najwa Mai Anindita dengan NIM 2409000000125. Saya dari jurusan Psikologi kelas D. Sebagai generasi digital ini, kita memegang peran yang penting dalam menjaga kualitas demokrasi di dunia maya. Etika dalam berpolitik bukan hanya tugas para petinggi saja, tapi juga tanggung jawab kita sebagai warga negara yang melek dengan teknologi. Dengan cara mengedukasi, memberikan informasi dengan benar, dan menolak adanya provokasi yang ada. Itu semua adalah cara dan merupakan bagian dari beretika dalam berpolitik yang berbasis dengan Pancasila. Tidak sedikit masyarakat yang terus terjebak kebencian dan curiga gara-gara hoaks pemilu. Akibatnya, bukan sekadar polarisasi di suatu komunitas atau daerah, melainkan kerugian dalam modal sosial. Nah, disinilah pentingnya Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara saja, namun juga sebagai kompas dalam beretika berpolitik, bahkan di ruang digital ini. Makna Pancasila, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki makna mengajak kita untuk menjunjung tinggi nilai moral yang ada dan tidak menjadikan politik itu sebagai ajang untuk kebencian. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut kita untuk menghargai lawan berpolitik dan menghindari fitnah dan manipulasi yang ada. Sila ketiga merupakan persatuan Indonesia yang memiliki makna menghindari politik identitas yang dapat memecah belah bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Memiliki makna bahwa menekankan pentingnya berdiskusi bukan hanya debat tanpa memiliki makna. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna bahwa mengajak kita untuk berpihak pada keadilan dan tidak memihak pada suatu golongan tertentu yang ada. Halo semuanya, di tengah hiruk-pikuk informasi yang tak berujung, kita hidup di sebuah era yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Era digital, sebuah zaman di mana jari jemari kita memiliki kekuatan untuk menyebarkan gagasan ke seluruh penjuru dunia dalam hitungan detik saja. Namun, kekuatan yang dahsyat ini juga menyimpan potensi disinformasi, polarisasi, perpecahan. Dalam lanskap yang terus berubah ini, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki sebuah kompas moral, sebuah pegangan kokoh yang telah teruji oleh waktu, yaitu Pancasila. 5 sila yang bukan hanya sekedar hafalan, melainkan nilai-nilai luhur yang harus menjadi nafas dalam setiap langkah kita, termasuk dalam ranah berpolitik. Di era digital ini, mari kita selami sejenak sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks digital, sila ini selalu mengingatkan kita agar selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, integritas. Berarti bertanggung jawab atas setiap kata dan unggahan, tidak menyerbakan hoax, tidak memfitnah, dan tidak menggunakan sentimen agama untuk berpolitik yang picik. Ini adalah tentang menghormati kebebasan beragama dan menjaga toleransi, bahkan di tengah perbedaan pandangan politik. Lalu untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di era digital seringkali membuat kita lupa akan sisi kemanusiaan. Kata-kata kasar, bahkan ujaran kebencian, dan juga perundungan cyber menjadi hal yang lumrah. Namun Pancasila menegaskan bahwa martabat manusia harus dijunjung tinggi. Dalam berpolitik di ruang digital, ini berarti etika dalam berkomunikasi, menghargai perbedaan pendapat, dan menolak segala bentuk diskriminasi. Politik yang baik tidak menyerang pribadi, melainkan beradu gagasan, ide untuk kemajuan bersama. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia.
Dan disinilah tantangan terbesar di era digital. Algoritma media sosial seringkali menciptakan gelembung informasi yang dapat memecah belah kita, memperkuat prasangka, dan dapat mengikis rasa persatuan. Pancasila mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan dan bukan kelemahan. Berpolitik di dunia digital harus menjadi ajang untuk merajut kembali barang-barang persatuan yang mungkin terurai, mencari titik temu, membangun jembatan dialog, dan memprioritaskan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau pribadi. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Esensi demokrasi Pancasila adalah musyawarah untuk mencapai mufakat di era digital. Hal ini berarti membuka ruang partisipasi yang sehat dan konstruktif, menghargai setiap suara, bahkan suara minoritas. Pemimpin politik digital harus mampu menjadi fasilitator dialog, bukan penyebaran polarisasi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap kebijakan adalah cerminan dari kehendak rakyat, bukan hasil dari manipulasi digital. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini, digitalisasi seharusnya menjadi alat untuk mempersempit kesenjangan, bukan justru memperlebar jurang. Berpolitik dengan semangat Pancasila di era digital berarti memastikan bahwa akses terhadap informasi teknologi dan kesempatan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Mengatasi digital divide, memberantas kejahatan cyber, bahwa kebijakan digital berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak. Pancasila bukan sekedar ornamen. Dia merupakan pedoman hidup, kompas moral, dan jangkar bagi kita di tengah badai informasi. Generasi digital mempunyai peran besar dalam membentuk budaya politik yang sehat, berani kritis, tapi tetap santun, aktif dalam menyuarakan pendapat tetapi tidak menindas satu sama lain. Inilah esensi Pancasila sebagai etika berpolitik di era digital. Jadikan Pancasila bukan hanya sekedar hafalan saja, tapi juga sebagai pedoman. Bukan hanya sekedar simbol, tapi sikap hidup kita, baik di dunia maya dan di dunia nyata. Mari kita menjadikan Pancasila sebagai pegangan bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video edukasi selanjutnya. Terima kasih.